Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta keanekaragaman suku bangsa, ras, bahasa, dan agama. Maka dari itu, wilayah Indonesia sangat luas dan beragam, membuat Indonesia menjadi negara yang multikultur dengan khas yang ditonjolkan oleh masing-masing daerah atau suku tertentu. Negara Indonesia yang terdiri atas amat banyak daerah yang berpisah, sehingga kultur dan kearifan lokal yang dimiliki pun juga berbeda. Maka dari itu, setiap negara yang berada di Indonesia tentu memiliki kearifan lokal yang khas dari masing-masing wilayah yang ditempatinya. Salah satunya adalah wilayah dari Provinsi Bengkulu. Sedikit saya perkenalkan tentang wilayah Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Provinsi ini merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan pada mulanya. Ibu kota Provinsi Bengkulu adalah Kota Bengkulu, yang merupakan pusat segala aspek dari Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu terbagi menjadi 9 kabupaten dan 1 kota. Di provinsi ini terkenal dengan istilah Bumi Rafflesia, yang merupakan bunga khas Bengkulu yang tumbuh di wilayah Provinsi Bengkulu. Bengkulu juga memiliki keberagaman kultur, suku, bahasa, dan kearifan lokal yang juga tak kalah kaya dari wilayah lain yang ada di Indonesia. Oke Sobat Cendekia, kearifan lokal tentu banyak terdiri atas beberapa aspek, seperti kearifan lokal dalam bidang ketahanan pangan, kesehatan, arsitektur, kelestarian lingkungan, pendidikan, dan kearifan lokal dalam bidang politik. Kearifan lokal merupakan kebijakan yang secara arif dan bijaksana diterapkan oleh masyarakat lokal dalam merancang sebuah kebijakan atau ketetapan. Nah, pada kali ini, saya akan membahas tentang kearifan lokal dalam bidang arsitektur yang ada di Provinsi Bengkulu. Arsitektur yang saya fokuskan adalah arsitektur bangunan rumah adat dari Provinsi Bengkulu. Rumah adat Provinsi Bengkulu terkenal dengan nama Pusako Bubungan 5, yang merupakan rumah adat dengan arsitektur rumah panggung yang didesain dan diciptakan oleh masyarakat Bengkulu dalam memperhatikan beberapa kearifan lokal di dalamnya. Provinsi Bengkulu merupakan provinsi yang rawan terjadinya bencana alam, seperti gempa bumi dan banjir, karena terletak atas pertemuan lempeng batuan benua. Maka dari itu, rumah ini berstruktur rumah panggung yang didesain oleh masyarakat Bengkulu agar mampu menahan guncangan gempa yang diperoleh dari susunan tiang-tiang penyangga rumah yang berjumlah 15 dengan tinggi 1,8 meter. Tiang-tiang penyangga tersebut ditumpangkan di atas batu datar sebagai peredam saat gempa terjadi. Penggunaan batu datar sebagai pengganjal tiang juga berfungsi untuk mencegah tiang rumah agar tidak cepat melapuk. Sedangkan kata bubungan 5 itu diambil dari nama desain atau dari atap tersebut. Atap tersebut biasanya terbuat dari bahan ijo, namun belakangan ini penggunaan seng dan genteng lebih populer, sehingga terjadilah sedikit perubahan atau pergeseran pada bahan atap rumah. Di samping itu, struktur rumah yang berbentuk rumah panggung, sehingga mengharuskan rumah ini memiliki tangga untuk bisa masuk ke dalam rumah. Tangga pada rumah adat ini umumnya memiliki anak tangga yang berjumlah ganjil, biasanya 7, 9, atau 11, tergantung dari tinggi rumahnya. Jumlah ganjil pada anak tangga ini berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat Melayu Bengkulu pada simbol kepercayaan dan ketuhanan. Sebagaimana yang terdapat pada rumah Ibu Fatmawati, itu terdapat 11 anak tangga. Rumah Fatmawati bentuk atapnya berbentuk limas yang tingginya mencapai 3,5 meter. Rumah ini juga menggunakan kayu sebagai bahan utamanya sehingga mampu bertahan ketika terdapat guncangan gempa. Bahan material kayu lebih diutamakan oleh masyarakat sebab bahan ini lebih kokoh dan tidak mudah ambruk ketika menghadapi bencana alam. Terdapat pada rumah Ibu Fatmawati mulai dari dinding, lantai,
dan bagian atap rumah itu menggunakan kayu sebagai bahan utamanya. Rumah adat Bengkulu sebenarnya tidak didesain untuk tempat tinggal masyarakat, melainkan digunakan untuk para tetua adat dan keluarganya. Sedangkan untuk rumah masyarakat itu terdapat rumah adat lain yang juga berstruktur panggung serta juga mampu menahan guncangan gempa dan banjir, seperti rumah Kubung Beranak, Ume Potongjang, rumah Patah Sembilan, dan rumah adat lainnya. Rumah Fatmawati ini tidak hanya kental akan unsur budaya yang khas terletak pada arsitekturnya yang unik, melainkan juga filosofi hidup masyarakat setempat yang tertuang baik itu pada arsitektur maupun ornamen rumah ini. Arsitektur rumah Fatmawati yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Setiap bagian ini memiliki filosofinya masing-masing. Bagian atas melambangkan hubungan antara manusia dan Tuhan, bagian tengah melambangkan keharmonisan antar umat manusia, sedangkan bagian bawah untuk mempresentasikan hubungan yang baik antara rumah dengan lingkungan sekitar. Bagian atas rumah yang melambangkan hubungan manusia dengan Tuhannya dicirikan dengan ujung atap rumah yang memiliki ukiran khas seperti selembayung. Selembayung biasanya melambangkan ucapan rasa syukur dan penghormatan tinggi terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan bagian tengah rumah itu berisikan berbagai macam ruangan seperti berendo, halaman, bilik gedang, bilik gadis, ruang tengah, ruang makan, berendo belakang, dan semua itu merupakan tempat di mana adanya interaksi sosial, baik dengan sesama penghuni rumah maupun dengan tamu. Jaga kehormatan anak gadis dengan sebaik-baiknya juga terlihat dari adanya sebuah ruangan khusus untuk anak gadis yang bernama bilik gadis. Bagian bawah rumah Fatmawati memiliki tiang-tiang penyangga rumah. Biasanya di bagian rumah tersebut itu ditempatkan beberapa hewan ternak yang tidur di dalamnya. Selain itu, biasanya juga diberikan makan di sana. Selain hewan ternak, hasil panen, bibit tanaman, maupun alat-alat pertanian disimpan di sana. Hal ini menunjukkan bahwa konsep bangunan pada rumah ini menghargai makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Namun, dikarenakan rumah ini sudah lumayan lama, sehingga bagian yang di bawah dikosongkan dan dibersihkan. Rumah adat yang masih lestari hingga saat ini bisa tergolong punah dan sudah memudar di Provinsi Bengkulu. Namun, bisa kita telaah rumah kediaman Ibu Fatmawati merupakan salah satu rumah hubungan 5 yang masih terjaga dan lestari hingga sekarang. Rumah ini dijadikan sebagai tempat yang bersejarah sebab salah satu menjadi saksi Fatmawati menjadi bendera merah putih hingga pada saat sekarang dijadikan sebagai objek wisata Provinsi Bengkulu. Di samping itu, dikarenakan sudah berjalan cukup lama, maka rumah ini sudah mulai direnovasi karena sudah mulai usang dan lapuk. Maka dapat terlihat perubahan pada material kekinian, itu atapnya digantikan dengan genteng dan bagian dapurnya juga sudah mulai berkeramik. Dari beberapa penjabaran dan penjelasan tentang 3 bagian utama yang ada di rumah Ibu Fatmawati, yang mana merupakan rumah adat dari Provinsi Bengkulu ini, maka dapat kita simpulkan dan kita ketahui bahwa setiap simbol yang diberikan atau setiap sesuatu yang diciptakan oleh masyarakat itu memiliki makna di dalamnya, baik itu makna yang tersirat maupun makna yang tersurat. Makna yang terkandung di dalamnya itu baik berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan dengan sesama manusia, maupun hubungan yang erat dengan sesama makhluk hidup, seperti hubungan dengan hewan maupun dengan tumbuhan.
Namun pada rumah Fatmawati, untuk di bagian bawah yang semulanya digunakan atau difungsikan untuk tempat penyimpanan hasil panen atau tempat hewan ternak, sekarang sudah dibersihkan dan tidak lagi difungsikan sebagai tempat penyimpanan hasil panen maupun hewan ternak. Hal itu dikarenakan rumah ini sudah dialihfungsikan kepada tempat wisata Provinsi Bengkulu, tidak lagi digunakan untuk tempat tinggal Ibu Fatmawati. Kearifan lokal di setiap daerah tentu diciptakan oleh setiap masyarakat dengan memperhatikan beberapa elemen dan terhadap kecerdasan atau kearifan masyarakat dalam menciptakan suatu kebijakan. Ada tujuan penting, baik tersirat maupun tersurat, nyata dan terlihat dalam beberapa kebijakan yang ditetapkan. Maka dari itu, kearifan lokal tidak akan bertahan ketika generasi penerusnya sudah mulai abai dan tidak memikirkan kekayaan lokal. Lambat laun, itu akan memudar dan menghilang. Sehingga kita dituntut untuk mampu mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal itu serta dikombinasikan dengan perkembangan zaman. Dengan semakin tingginya perubahan dan perkembangan zaman ini, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kearifan lokal akan senantiasa bergeser dan berubah sesuai dengan kemajuan zaman. Ketika kita tidak mampu untuk mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dan tidak mampu untuk membuat inovasi dari nilai-nilai kearifan lokal ini, maka tidak menutup kemungkinan bahwa nilai-nilai itu akan semakin redup dan lambat laun akan menghilang dari masyarakat. Nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat tidak semata-mata diciptakan tanpa ada tujuan atau makna dari simbol yang dibuat di dalamnya. Maka dari itu, kita dituntut untuk mampu mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal itu serta membuat inovasi atau mengkombinasikan dengan perkembangan dari zaman. Perkembangan zaman yang semakin maju dan pesat ini membuat masyarakat sudah mulai mengarah kepada dunia yang bersifat modern. Maka, jika kita tidak mampu untuk mengendalikannya, maka hal itu akan membuat dan mampu menghancurkan kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah diturunkan oleh nenek moyang sebelum kita.